Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Zaraul Mufida, NIM saya C03219006. Saat ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib beserta terjemahannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks bahasa Arab. Saya akan membacakan penjelasan lebih lanjut mengenai kisos. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyarul musannifu liqa'idatin biqaulihi. Artinya, kemudian musannif memberi isyarah satu bentuk kaidah dengan perkataan beliau. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atrafi. Setiap dua orang yang bisa terlaku hukum qisas di antara keduanya dalam kasus pembunuhan. Allati litilkan nafsi. Maka hukum qisas pun terlaku di antara keduanya dalam kasus pemotongan anggota badan. Fakama yushtaratu fil qatili kaunuhu mukallafan. Sebagaimana disyaratkan orang yang membunuh harus mukallaf. Yushtaratu fil qati'i litorofin kaunuhu mukallafan. Orang yang memotong anggota badan juga disyaratkan harus mukallaf. Wahina idzin faman la yuqtalu bi syakhsin la yuqta'u bi tarafihi. Kalau demikian, orang yang tidak dihukum mati sebab membunuh seseorang maka tidak berhak dihukum potong sebab memotong anggota orang tersebut. Wasyara itu wujubil qisasi fil atrafi ba'da syara'iti mazkurah fil qisasi nafsi itsnain. Syarat wajibnya kisos di dalam kasus memotong anggota badan ada dua, setelah mempertimbangkan juga syarat-syarat yang disebutkan di dalam kisos pembunuhan. Ahaduhuma al-istirah fil ismil khos litarafi maqtu'i. Salah satunya adalah istiro atau sama di dalam nama khusus bagi anggota yang dipotong. Wabayyanahul musannifu biqaulihi. Musannif menjelaskan hal itu dengan perkataan beliau. Al-yumna bil yumna. Anggota sebelah kanan dipotong sebab anggota yang kanan juga. Aituqta'ul yumna mathalan min adunin aw yaddin aw rijlin bil yumna min dzalika wal yusra mimma dzukira bil yusra mimma dzukira. Maksudnya anggota sebelah kanan semisal telinga, tangan atau kaki harus dipotong sebab memotong sebelah kanan dari anggota-anggota badan tersebut, dan bagian kiri dari anggota-anggota badan itu berhak dipotong sebab memotong bagian kiri dari anggota-anggota badan tersebut. Wahina idzin fala tuqta'u yumna bi yusra wala aksuhu. Kalau demikian, maka anggota sebelah kanan tidak boleh dipotong sebab telah memotong anggota sebelah kiri, dan tidak boleh juga sebaliknya. Wasani, yang kedua, alla yakuna bi ahadit tarafaini salalun. Salah satu dari dua anggota yang dipotong tidak bermasalah atau masih berfungsi. Fala tuqta'u yaddun aw rijlun shahihatun bisyallain wahiya lati la amala laha. Sehingga tangan atau kaki yang sehat tidak boleh dipotong sebab memotong tangan atau kaki yang syala. Anggota yang syala adalah anggota badan yang sudah tidak berfungsi. Amma syallau fatuqta'u bis-shahihati 'alal masyhuri. Adapun anggota badan yang syala berhak dipotong sebab memotong anggota yang sehat menurut pendapat al-masyhur. Illa ayyakula adlani min ahlil khubrati innal salam illa syallaa
idza quti'at la yang quti'ud damu bal tang fatihu afwahul uruki wala tansaddu bil hasmi, kecuali jika ada dua orang adil dari ahli kubroh atau pakar ahli yang berkata bahwa sungguhnya anggota yang tidak berfungsi tersebut ketika dipotong maka darahnya tidak akan berhenti, bahkan ujung-ujung urat akan terbuka dan tidak bisa tertutup dengan dikos. Wa yushtaratu ma'adza ayyak na'abiha mustawfiha wala yatlubu ursyal lishalali. Di samping hal ini, orang yang berhak atas anggota tersebut mau menerima dan tidak menuntut ganti rugi karena cacatnya anggota tersebut. Tsumma asyaral musannifu liqa'idatin biqaulihi. Kemudian musannif memberi isyarah suatu bentuk kaidah dengan perkataan beliau. Wa kullu udwin uhidha ay quti'a min mafsolin kamir fakin wa qu'in fafihil qisas. Setiap anggota badan yang bisa diambil, maksudnya dipotong dari persendian seperti siku dan pergelangan tangan, maka pada anggota tersebut berlaku hukum qisas. Wa mala mafsola lahu la qisasa fi. Sedangkan anggota yang tidak memiliki persendian maka tidak berlaku hukum qisas pada anggota badan tersebut. Selanjutnya pembahasan tentang luka di wajah dan kepala. Wa'lam anna syujajar ra'asi wal wajhi asyratun. Ketahuilah sesungguhnya luka di kepala dan wajah ada 10 macam. Harisatun bimuh malatin wahiyya ma taksyukul jilda qalila. Harisa dengan menggunakan huruf-huruf yang tidak memiliki titik. Harisa adalah luka yang menyobek kulit sedikit. Wadamiyatun tudmihi. Damiyah yaitu luka yang mengeluarkan darah di kulit. Wabadi'atun taqta'ul lahma. Badli'ah adalah luka yang hingga memotong daging. Wa mutalahimatun tahusu fihi. Mutalahimah yaitu luka yang hingga masuk ke dalam daging. Wasimhaqun tablughul jildatallati bainal lahmi wal admi. Simhaq yaitu luka yang sampai hingga ke kulit di antara daging dan tulang. Wa mudihatun tu di'ul adma minal lahmi. Mudlihah yaitu luka yang hingga menampakkan tulang yang berada di balik daging. Wa hasimatun taksurul adma sawa'un awdahathu amla. Hasimah yaitu luka yang hingga memecahkan tulang, baik sampai menampakkan tulang ataupun tidak. Selanjutnya wa munakkilatun tunakkilul adma min makanin ila makanin akhara. Munakkilah yaitu luka yang memindahkan posisi tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ma'munatun tablughu kharitotad dimaghil musammata umar roksi.
munah, yaitu luka yang sampai ke kantong otak yang disebut dengan umuras atau pusat kepala. Wada migotun biwaini jamatin tuh rikutilkal khori tota wata silu ila amir roksi. Damiroh dengan huruf ghin yang diberi titik satu di atasnya, yaitu luka yang sampai membenyobek kantong otak tersebut dan sampai hingga ke umuras. Selanjutnya, wastathnal musonnifu min hadhil asyrati ma tadammanahu qauluhu. Dari 10 bentuk luka ini, musannif mengecualikan apa yang terangkum di dalam perkataan beliau. Wala qisaso fil juruhi ay al-madhkurati illa fil mudhihah wa faqad la fi ghairiha min baqiyatil asyrah. Artinya tidak ada hukum kisos di dalam kasus luka, maksudnya luka-luka yang telah disebutkan di atas kecuali luka mudlihah saja, tidak yang lainnya dari 10 luka tersebut. Sekian dari pembacaan teks saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan teksnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.